Saat ini, tubuh fisik Ning Yao sudah mulai terbentuk. Kabut beracun di sekelilingnya sepertinya telah diserap olehnya memadatkan tubuh barunya. Penghalang racun ini tampaknya sangat menguntungkannya mampu menyatu dengan daging dan darahnya Ning Yao. Tidak hanya pandai menggunakan racun, dia telah menjadi seorang kultivator beracun sepanjang hidupnya. Dia juga sadar akan jalan beracun itu, baru saja menerobos sejauh ini. Ada 3.000 jalan, ada orang-orang luar biasa di setiap disiplin ilmu. Dan Ning Yao, dia adalah kebanggaan surga di jalan beracun. Mampu menerobos keabadian adalah bukti yang cukup. Dulu saya dipimpin oleh racun-racun aneh di dunia mencapai keabadian Tuhan dan dia menggunakan racun yang membunuh Lord dan Evil Lord. Saya pribadi berpartisipasi dalam pemurnian. Aku tidak pernah memikirkan orang itu. Hitung dan tunggu aku, mari kita naik dan jatuh ke level berikutnya. Namun kini zaman telah berubah, belenggu telah dilepas. Saya akan kembali ke keabadian Tuhan. Mata Ning Yao berbinar. Merasakan tubuh yang terus pulih, wajahnya menunjukkan kegembiraan dan kebahagiaan yang tak tertandingi. Dia terbungkus kabut beracun pulihkan secepat kilat. Pada saat ini pil tubuh ilahi dan iblis Xiaoyan telah melalui proses pemurnian keempat. Ini adalah yang kelima kalinya. 5 pemurnian adalah batasnya. Kualitas ramuan ini selama itu berhasil. Ramuan ini sebanding dengan ramuan ilahi terbaik. Xiaoyan, yang berada jauh dari penghalang racun, tidak mengetahui semua yang terjadi di Istana Chen. Lagi pula jaraknya terlalu jauh, seluruh kekuatan jiwanya terkonsentrasi pada alkimia. Seperti yang diketahui semua orang berhati-hati, tetapi melewatkan kesempatan terbaik untuk membunuh Ning Yao. Dan seiring berjalannya waktu setelah Ning Yao menerobos keabadian Tuhan, itu akan menimbulkan bencana. Dahi Xiaoyan dipenuhi keringat. Aroma obat menyebar. Di gunung ini ada lapisan awan dan siang yang anggun mengalir. Bagaimanapun, ini masih merupakan pil darah untuk binatang buas. Ada daya tarik yang fatal, geramannya semakin kuat selama periode ini. Banyak tokoh yang datang, kebanyakan orang mengganggu jalan dan bergerak maju. Zonggu dan yang lainnya sedang duduk bersila di sekitar gua untuk melindungi Xiaoyan. Meskipun binatang buas ini mengelilingi kita, namun mereka tidak berani terburu-buru. Namun semakin banyak binatang buas yang berkumpul bersama, teruskan seperti ini, saya khawatir akan terjadi gelombang besar di bawah pengaruh seperti itu. Kami khawatir akan sulit menghentikan kami dan itu menarik beberapa binatang buas. Long Biao melihat sekeliling, rasakan nafas yang datang dari sekitar. Ada beberapa fluktuasi nafas tersembunyi di kegelapan, semuanya memancarkan suasana yang nyaman, dan sejumlah besar binatang buas ini itu juga menarik keberadaan yang lebih menakutkan dari mereka. Dibandingkan dengan binatang buas, ada begitu banyak orang yang menakutkan sudah terdengar. Suara ribut melihat begitu banyak binatang buas dan mereka semua mencium aroma cabai merah, yang melimpah. Kebanyakan orang hanya memahami segalanya saat ini. Long Biao dan yang lainnya bertanggung jawab. Tidak ada yang berani datang dan memprovokasi saya. Tentu ada banyak sekali orang, masing-masing mempunyai sifat tersendiri. Selalu ada dari orang berani menantang Anda. Ada ramuan ajaib yang lahir di sini, mungkinkah Anda ingin memonopolinya? Saat ini, ada beberapa tokoh yang bergegas datang. Bentuk tubuhnya belum tiba terdengar teriakan dingin, entah tersesat entah. Aku akan mengambil tindakan. Mata Long Biao menjadi gelap. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak dengan marah. Hanya saja Zonggu mendengar kata-katanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Long Biao, yang serius. Dia berbicara dengan dominan. Suatu saat perkelahian terjadi. Saya khawatir dia yang tercepat. Sebagian besar orang yang mendominasi saat ini juga berpikir bahwa Xiaoyan cukup kuat. Rubah berpura-pura menjadi kekuatan harimau. Lakukan jika kamu melakukannya, jangan pernah berpikir untuk menelan pil ajaib. Beberapa tokoh berubah menjadi Chang Hong bergegas langsung menuju puncak gunung. Bidik Long Biao dan lainnya,
dia sebenarnya memilih untuk memimpin. Long Biao meraung mundur setengah langkah. Pada saat ini Long Biao tiba-tiba merasakan bekas budak panas di lehernya. Dia melihat ke belakang menemukan bahwa mata Jonggu tertuju padanya. Apakah kamu serius untuk mundur setengah langkah? Zonggu berkata perlahan. Long Biao tersenyum malu. Sekarang dia harus melakukannya. Beberapa pelangi akan datang. Dibandingkan dengan Long Biao yang mundur setengah langkah, Jin Dongming adalah orang pertama yang bergegas keluar. Saat Yongdong melihat ini, dia pun terharu. Long Biao jelas merupakan orang yang berteriak paling keras, tapi dialah orang terakhir yang bergegas keluar. Zonggu dan Si Xiao memilih mundur ke belakang. Amati kedua kubu yang sudah bertarung sengit di udara. Hanya saja beberapa orang yang bergegas dengan jelas meremehkan kekuatan tempur Long Biao dan lainnya. Tentu kekuatan tempur musim dingin abadi tidak diragukan lagi adalah yang terkuat, bahkan jika dia jatuh dari dewa asli bintang 8 menjadi bintang 7 kekuatan fisik yang kuat bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh makhluk abadi biasa. Namun, aroma obat menyebar semakin banyak binatang buas yang tertarik ini juga menarik semakin banyak orang yang berkuasa, semuanya terkunci di puncak gunung tempat Xiao Yan berada. Sangat kaya dan harum. Aku belum pernah mencium aroma yang begitu kuat obat mujarab berkualitas apa yang bisa memiliki wangi seperti itu. Satu demi satu sosok muncul di mana-mana. Mereka semua mengingini hingga muncul orang kuat dari langkah ke-8 Jin Dongming, Long Biao dan Yongdong memiliki kekuatan tempur yang luar biasa untuk sementara, tidak ada yang berani melangkah maju. Namun, seiring dengan semakin banyaknya orang kuat di sekitarnya, ketiganya merasakan banyak tekanan semakin banyak sosok yang berdiri di sekitar, tapi kebanyakan dari mereka hanya berdiri dan menonton. Karena mereka tidak sepenuhnya yakin bisa mengalahkan Long Biao dan lainnya. Orang-orang di sekitar saya tidak berani menyerang binatang yang tersembunyi itu menerkam raungan keras banyak binatang buas yang tidak tahan terhadap godaan dan siang. Tiba-tiba keluar saat binatang buas pertama keluar seolah klakson serangan dibunyikan gelombang binatang berskala kecil terbentuk terburu-buru menuju gunung. Binatang buas dengan berbagai ukuran kekuatan yang berbeda ketika dipertemukan masih mampu membentuk kekuatan tempur yang kuat. Setelah menyaksikan binatang buas ini memimpin serangan, sosok-sosok yang berdiri di udara yang pada awalnya tidak berani bergerak masing-masing dari mereka memiliki tatapan tamak di mata mereka. Mereka sepertinya sedang menunggu kesempatan jika Anda menemukan peluang yang tepat. Anda sepertinya bisa mengambil tindakan. Mengapa ada begitu banyak binatang buas? Ramuan macam apa yang dimurnikan hingga menyebabkan kekacauan seperti itu? Mata Long Biao menunjukkan keterkejutan. Meski keharuman dan menyegarkan, namun masih jauh dari mencapai level ini. Di dalam gua Xiao Yan melihat ramuan yang bersinar dengan cahaya merah darah di kuali obat. Pemurnian kelima telah berhasil, ramuan ini telah mencapai tingkat produk ilahi yang unggul. Pemurnian keenam bukanlah hal yang mustahil. Itu tidak perlu, gumam Xiao Yan pada saat itulah dia menyadari suasana padat di luar gua. Dan menarik banyak orang berkuasa Xiao Yan merasa sangat aneh, itu hanya ramuan ilahi. Bagaimana bisa menimbulkan keributan seperti itu? Aku khawatir itu bukan disebabkan oleh pil ini. Mata Xiao Yan menyipit. Tapi dia tidak terlalu memikirkannya sebaliknya, dia mengeluarkan Suyu, token, 1. Tolong bantu saya menghubungi Qi, 1 per 1 siap sekarang, pikiran Xiao Yan dimasukkan ke dalamnya. Saya mendapat respons cepat, tunggu saya bertanya pada Qi apakah saya bisa memasuki alam dewa kekacauan saat ini, saya lelah. Xiao Yan berkata dengan sopan. Setelah menghitung bunga giok itu bersinar dengan cahaya biru mata Xiao Yan tiba-tiba bersinar terang segera, kesadaran menghilang ke dalam diri Suyu, token. Dua sosok biru muncul di platform batu masing-masing.